Udah mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, perkenalkan nama saya Aldi Ahidin dari IT 4803. Lalu ada teman saya yang Nabil Fabian. Nah, di sini kami itu dari kelompok 8. Nah, di sini kita akan mempresentasikan ya dari analisis peluang kartu World Report atau plus 4. Nah, studi kasus ini menggunakan distribusi hypergeometrik. Nah, di sini juga kita berfokus pada permainan game Uno. Siapa sih di sini yang nggak tahu permainan Uno atau kartu Uno? Nah, dalam permainan kartu Uno, biasanya dimainkan dua orang hingga empat orang lebih. Nah, dalam aturan permainannya tersebut, ya, siapa orang yang paling cepat habis, maka dia adalah pemenangnya. Nah, dalam satu permainan Uno atau dalam satu deck Uno biasanya memiliki 108 kartu. Nah, dalam satu permainan biasanya per orang mendapat 7 kartu. Nah, setiap kartu memiliki makna yang berbeda-beda atau aksi atau kartu yang menghasilkan action yang berbeda-beda. Seperti ada kartu angka yang ada 76 kartu. Nah, kartu angka ini tidak memiliki hal spesial karena tidak dapat melakukan aksi apapun. Lalu ada juga kartu aksi ya yang ada 24 kartu. Nah, kartu aksi ini biasanya menyesuaikan dengan deck yang sedang dimainkan seperti warna apa. Nah, dalam kartu aksi di sini ada seperti kartu skip yang dapat melewatkan pemain selanjutnya. Lalu ada juga kartu reverse yang dapat mengubah alur permainan seperti yang awalnya ke kanan menjadi ke kiri. Lalu ada juga kartu plus 2. Namun, kartu plus 2 ini hanya berlaku ketika deck yang dimainkan sama warnanya dengan kartu plus 2 ini tersebut. Nah, berbeda dengan kartu wild yang dapat dikeluarkan kapanpun. Seperti ada kartu wild biasa yang dapat mengubah warna atau alur permainan warna tersebut. Lalu ada juga kartu Wild Draw 4 atau plus 4. Nah, ini biasanya menjadi momok menakutkan bagi para pemain. Kenapa sih orang-orang takut kepada Wild Draw 4? Karena orang selanjutnya, setelah orang yang mengeluarkan Wild Draw 4, harus mengambil 4 kartu. Karena di sini siapa cepat dia menghabiskan kartu, dia yang menang. Lalu mengapa sih kita menganalisis ini? Karena banyak pemain yang merasa sial karena jarang mendapatkan kartu ini di awal permainan. Nah, analisis ini tuh ingin mengetahui atau membuktikan secara matematis apakah perasaan tersebut valid atau sekadar dia kognitif atau perasaan-perasaan saja. Nah, pertama, kita ingin menghitung berapa sih besar peluang seseorang pemain mendapat World Draw 4, satu World Draw 4 pada pembagian 7 kartu awal. Lalu kita juga ingin tahu berapa sih nilai rata-rata mean dan variansi dari jumlah kartu World Draw 4 yang mungkin dimiliki pemain dalam satu tangan. Nah, di sini kita menggunakan metodologi distribusi hypergeometrik. Mengapa sih hypergeometrik? Yang pertama yaitu karena populasi terbatas. Total kartu dalam deck adalah 108. Lalu, kenapa sih kita menggunakan hypergeometrik? Karena tanpa pengembalian. Nah, berbeda dengan binomial yang harus dengan pengembalian, yaitu ini terjadi jika Anda mengambil satu kartu, mencatatnya, lalu memasukkan kembali ke tumpukan, dan mengocoknya lagi sebelum mengambil kartu kedua. Dampaknya, jumlah kartu selalu tetap 108. Peluang mendapatkan kartu tertentu selalu sama di setiap permainan. Nah, berbeda dengan tanpa pengembalian. Nah, kasus ini cocok sekali menggunakan hypergeometri. Kenapa? Karena saat Anda membagikan 7 kartu ke pemain, kartu pertama yang diambil tidak dikembalikan lagi ke tumpukan, kartu itu disimpan ke tangan pemain. Dampaknya,
jumlah kartu ditumpukan berkurang dari 108 menjadi 107 dan seterusnya. Sehingga peluang mendapatkan kartu tertentu berubah pada setiap pengambilan. Inilah mengapa kita menggunakan distribusi hypergeometri. Nah, di sini kita memiliki dua kategori, yaitu yang pertama kategori sukses. Kategori sukses kita adalah mendapat World Draw 4 atau plus 4. Nah, untuk gagalnya yaitu kita tidak mendapat World Draw 4 atau bukan kartu plus 4. Nah, untuk selanjutnya fungsi masa peluang akan dijelaskan oleh M. Nabil Pabian. Oke, jadi di sini kan kita ingin mencari peluang kita mendapatkan kartu plus 4 ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi masa peluang dari distribusi hipergeometrik. Seperti yang kita lihat di sini, itu dalam fungsi ini terdapat X, yaitu adalah peluang sukses yang kita cari, N besar adalah populasi, N kecil adalah sampel, dan K adalah peluang suksesnya. Nah, bisa kita lihat di sini fungsinya itu seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, untuk parameter datanya nih, N besar itu apa sih? Nah, tadi kan udah jelaskan kalau N besar adalah populasi. Nah, di dalam satu deck kartu Uno itu terdapat 108 kartu. Maka dari itu populasinya atau N-nya adalah 108. Nah, untuk N kecilnya atau sampel itu adalah 7. Kenapa? Karena di awal permainan, pemain itu setiap pemain dibagikan 7 kartu. Oleh karena itu sampelnya adalah 7. Nah, selanjutnya K atau peluang suksesnya adalah 4. Nah, ini dikarenakan karena kategori yang kita kategorikan sebagai sukses itu kan tadi mendapatkan kartu plus 4 ya. Sedangkan kartu plus 4 ini hanya ada 4. Maka ya peluang sukses atau K-nya itu 4. Begitu. Selanjutnya. Oke, kita masuk ke perhitungan peluangnya. Untuk kasus pertama nih, itu adalah peluang kita tidak mendapatkan kartu plus 4 sama sekali atau bisa kita sebut X-nya sama dengan 0. Karena kita sudah mendapatkan persamaan atau fungsinya tadi, ya tinggal kita masukin saja parameter datanya ke fungsi tersebut. Yang mana di sini kita mendapatkan peluang kita tidak mendapatkan kartu plus 4 sama sekali itu adalah 0,762 atau kalau dalam persen itu 76,2%. Nah, untuk kasus kedua adalah peluang mendapatkan setidaknya satu kartu. Nah, ini kan negasinya dari kasus pertama ya, yang dimana kasus pertama itu tidak mendapatkan sama sekali. Sedangkan kasus kedua adalah mendapatkan setidaknya satu. Nah, ini kan karena dia negasi, maka kita bisa masukkan ke dalam persamaan negasinya. Nah, yang dimana persamaannya adalah seperti ini. Setelah kita masukkan, kita dapatkan bahwa peluang kita mendapatkan setidaknya satu kartu plus 4 adalah 0,238 atau dalam persen 23,8%. Oke, selanjutnya. Nah, dari hasil perhitungan tadi itu apa sih yang kita dapatkan? Nah, jadi peluang kita gagal mendapatkan kartu plus 4 di pembagian kartu pertama kali itu adalah 76,2%, yang dimana peluang ini tuh sangat besar ya jatuhnya. Dan ini berarti kalau ini tuh sangatlah wajar kalau kita tidak mendapatkan kartu plus 4 di awal pembagian kartu begitu. Nah, selain itu, di sisi lain, peluang kita mendapatkan kartu plus 4 di awal permainan itu hanya 23,8%. Yang kalau dianalogikan nih, itu dalam 1 sampai 4 kali permainan, itu kita mendapatkan satu kali kartu plus 4 tersebut. Begitu. Ya, walau di sini hitungannya kartu langka, tapi secara angka, peluangnya ini cukup signifikan. Begitu. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan membahas MEAN atau nilai harapan. Nah, biasanya kita di kelas menyebutnya MIO. Nah, di sini kan tadi sudah diketahui parameternya seperti N kecil. N kecil tadi adalah sampel, lalu ada K besar. Nah, K besar ini adalah total
kartu World Draw 4 yang ada. Nah, untuk N besar ini adalah total populasinya. Nah, di sini kan sudah ada rumusnya. Kita tinggal distribusikan saja. Maka hasilnya yang kita dapat adalah 0,259. Nah, maka ekspektasi jumlah kartu Wild Draw 4 yang didapat per tangan itu kemungkinannya kita bulatkan menjadi 0,26 atau 26%. Lalu untuk variansi atau sigma kuadrat. Nah, kan tadi parameternya sudah saya jelaskan juga ya. Nah, di sini adalah rumus untuk mencari variansi. Maka tinggal kita distribusikan saja angka-angka yang tadi ke rumus ini. Maka hasilnya adalah 0,235. Oke, jadi kesimpulan dari analisis distribusi hipergeometrik ini itu menunjukkan kalau peluang mendapatkan kartu plus 4 tadi ini itu cuman sebesar 0,23,8% atau 0,238 dengan rata-rata 0,26 dan variansinya itu 0,235. Nah, hasil ini tuh mengonfirmasi kalau kartu ini tuh memang selangka itu. Apalagi di antara 108 kartu lainnya di dalam satu deck Uno tadi. Nah, sehingga secara matematis pemain itu nggak bisa mengandalkan kartu plus 4 ini di awal permainan, dan hasil analisis ini juga mengonfirmasi bahwa perasaan sial yang dirasakan pemain di awal permainan itu bukan hanya delusi semata, melainkan kalau itu tuh valid secara matematis. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami pada hari ini. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.